tidak akan pernah mengeluh. Ia tidak akan pernah menunda-nunda. Sebab ia tahu sholat bukan tugas dari langit untuk hamba yang lemah, tapi undangan dari kekasih abadi yang tak pernah bosan menunggu. Dan kita hanya bisa merasa cukup jika kita kembali kepadanya. Sujud saat roh kita pulang ke rumah asalnya. Sujud bukan sekadar gerakan terakhir dalam satu rangkaian rakaat. Ia bukan hanya simbol kerendahan, tapi puncak pengakuan. Di saat dahi kita menyentuh bumi, itulah saat ruh sedang melayang paling tinggi. Dalam pandangan para sufi, sujud adalah waktu paling dekat antara makhluk dan Khaliknya. Di saat itulah, segala lapisan ego dilucuti, segala keangkuhan dileburkan. Dahi, bagian tertinggi dari kepala manusia, yang sering menjadi simbol kesombongan, kini rela menyentuh tanah. Disitulah kemuliaan seorang hamba benar-benar muncul. Bukan ketika ia tinggi, tapi ketika ia rela merendah karena cinta. Sujud adalah tempat pulangnya ruh, tempat di mana segala kerinduan menemukan rumahnya. Dalam kegelapan malam, para kekasih Allah menenggelamkan diri dalam sujud yang panjang. Mereka menangis bukan karena sedih, tapi karena bahagia bisa merasa dekat. Mereka tidak sedang meminta dunia, tidak pula mengadukan perkara duniawi. Mereka hanya ingin berada di hadapannya, selama mungkin, setenang mungkin. Bagi mereka, sujud bukan instruksi fiqih semata, tapi pengalaman ruhani yang mendalam. Seakan saat sujud itu, mereka melepaskan dunia. Dunia dengan segala riuhnya, lenyap. Yang tersisa hanyalah keheningan batin dan kehadiran Tuhan. Dalam momen itu, waktu seperti berhenti. Tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan, hanya ada saat ini bersama Allah. Sujud juga adalah cara paling halus untuk mengatakan, "Ya Allah, aku lelah." Tapi dalam kelelahan itu, kita tidak merasa hina. Justru kita merasa damai. Karena kepada siapa lagi akan kita letakkan beban hidup, jika bukan kepada Dia yang tak pernah menolak. Ketika manusia menolak curhat kita, ketika dunia terasa sempit, maka sujud adalah jalan keluar dari kegelisahan. Dan anehnya, setelah sujud, walau masalah belum selesai, hati jadi lebih ringan. Seolah ruh telah mendapatkan oksigen setelah sekian lama tenggelam. Itulah bukti bahwa sujud bukan hanya soal kewajiban, tapi kebutuhan. Para arif billah sering berkata, tidak ada tempat yang lebih mulia di dunia ini bagi manusia selain ketika ia sedang sujud. Dalam sujud itulah ruh kembali merasakan fitrahnya sebagai hamba. Ia tidak sedang menuntut apa-apa. Ia tidak sedang mengejar kedudukan. Ia hanya ingin larut, lebur dan hilang dalam kehadiran Allah. Maka tidak mengherankan jika banyak para wali yang menghabiskan waktu berjam-jam dalam sujud malam. Bukan karena mereka merasa diri suci, tapi karena mereka tahu betapa butuhnya ruh ini akan pertemuan itu. Bagi mereka, dunia tidak ada artinya jika tidak bisa sujud. Sujud juga mengajarkan kita bahwa yang paling tinggi adalah yang paling rendah di hadapan Allah. Dunia mengajarkan kita untuk berdiri tegak, angkuh, dan mengejar posisi. Tapi solat membalikkan semuanya. Semakin rendah posisi jasad kita, semakin tinggi nilai ruh kita. Di saat kita tunduk, kita sebenarnya sedang ditinggikan. Di saat kita mengakui kehinaan, disitulah kemuliaan spiritual lahir. Sujud adalah pernyataan bahwa kita tidak memiliki apa-apa, bahwa semua hanyalah titipan. Ia bukan hanya simbol penghambaan, tapi juga pemulihan identitas. Sebab di luar sholat, kita sering lupa siapa kita sebenarnya. Ada saat-saat dalam hidup di mana kata-kata tak mampu menjelaskan kesedihan. Bahkan doa pun kadang terasa beku. Tapi sujud selalu menjadi bahasa paling jujur yang tak perlu diterjemahkan. Air mata yang jatuh di sajadah itu tidak butuh diketik, tidak butuh dirangkai. Allah sudah mengerti. Ia tahu isi dada kita sebelum kita bersuara, maka cukup bersujud. Tidak perlu berkata-kata panjang. Karena ruh yang tulus bersujud, bahkan tanpa doa, akan sampai lebih cepat ke langit daripada lisan yang berputar-putar dalam ego. Dan pada akhirnya kita kembali diingatkan. Allah tidak butuh sujud kita. Dialah Tuhan yang maha sempurna, tanpa ibadah kita sekalipun. Tapi kita yang rapuh, yang gelisah, yang letih, sangat butuh tempat pulang. Dan sujud adalah rumah pulang itu. Maka selama kita masih bisa sujud, masih ada harapan. Selama dahi ini masih mau menyentuh bumi karena Allah, masih ada cahaya. Maka jangan pernah lelah untuk bersujud. Karena bisa jadi
Dalam satu sujud itu, ruh kita menemukan Allah dan menemukan dirinya sendiri. Hadirnya hati dalam solat, gerbang menuju makrifat. Jika tubuh hadir dalam solat, tapi hati mengembara kemana-mana, maka sejatinya ruh belum ikut bersujud. Inilah yang menjadi kegelisahan para sufi dan ahli marifat. Bagaimana caranya menghadirkan hati saat berdiri di hadapannya? Mereka tidak puas hanya dengan menggerakkan tubuh, melafalkan bacaan, dan mengikuti tuntunan fiqih. Mereka ingin lebih. Mereka ingin ruh mereka ikut sujud, ikut rukuk, ikut menangis. Mereka ingin setiap gerakan menjadi gema batin, bukan sekadar simbol lahiriah. Bagi mereka, solat yang kosong dari kehadiran hati hanyalah seperti jasad tanpa nyawa. Indah di luar, tapi mati di dalam. Para sufi mengajarkan bahwa menghadirkan hati dalam solat bukan sesuatu yang langsung terjadi. Ia butuh latihan, kesungguhan, dan yang terpenting, kesadaran bahwa kita sedang benar-benar berdiri di hadapan Sang Pencipta. Ini bukan perkara kecil. Ini bukan seperti berdiri di depan manusia berpangkat. Ini lebih besar dari itu. Ini adalah saat di mana ruh kita bersentuhan dengan cahaya keabadian. Maka wajar jika hati mudah terganggu, karena setan tahu solat yang dihadiri hati bisa meruntuhkan tembok dosa, bisa menghapus debu nafsu, bisa membakar kabut lalai yang selama ini menutupi pandangan batin kita. Lalu bagaimana caranya agar hati benar-benar hadir dalam solat? Salah satu kunci yang diajarkan para guru ruhani adalah tafahum, yaitu memahami setiap gerakan dan lafaz solat, tidak hanya secara bahasa, tapi dengan rasa. Ketika kita takbir, kita sadari bahwa kita sedang melepaskan dunia. Ketika kita membaca Al-Fatihah, kita resapi bahwa kita sedang bercakap langsung dengan Allah. Dan ketika kita sujud, kita hayati bahwa kita sedang meletakkan seluruh keakuan di hadapannya. Dengan cara ini, ruh ikut bergerak. Hati tidak lagi berlari-lari keluar solat. Ia tertambat, tenang, dan menyatu dalam zikir yang dalam. Tapi menghadirkan hati juga butuh kebersihan batin. Hati yang penuh dendam, iri, cinta dunia, dan keraguan sulit sekali untuk tenang dalam solat. Ia gelisah. Ia melompat dari satu bayangan ke bayangan lain. Maka dalam tarekat-tarekat sufi sebelum solat dilatihlah zikir-zikir khusus untuk mensucikan hati. Tujuannya bukan agar bacaan jadi indah, tapi agar hati menjadi wadah bagi kehadiran Tuhan. Karena dalam solat yang hakiki, bukan hanya kita yang mendatangi Allah, tapi Allah pun hadir dalam batin kita. Itulah yang disebut solat muqarrabin, solatnya orang-orang yang didekatkan. Jika engkau ingin tahu bagaimana keadaan hatimu, maka lihatlah bagaimana engkau solat. Apakah engkau merasa gelisah saat solat? Atau engkau merasa tenang dan tentram? Apakah engkau terburu-buru ingin selesai? Atau engkau ingin lama dalam sujud? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah cermin, bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengenali di mana kita berada. Solat bukan sekadar rutinitas, tapi barometer kondisi ruhani. Sebab dalam solat yang jujur, seluruh topeng dunia runtuh. Kita tidak bisa pura-pura di hadapannya. Dan jika hati masih sulit hadir, itu bukan aib, selama kita terus berusaha memperbaiki. Dalam solat yang dihadiri hati, ada rasa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Seolah kita ditarik keluar dari tubuh, diajak menyusuri alam cahaya, lalu dipertemukan dengan Sang Pemilik segala. Air mata bisa jatuh tiba-tiba, tanpa sebab. Hati bergetar bukan karena takut, tapi karena terharu. Dan ketika salam diucapkan, ruh seperti baru saja pulang dari perjalanan suci. Ia lebih ringan, lebih lapang, lebih sadar. Inilah rasa yang dicari para pencinta. Dan inilah mengapa mereka tidak pernah merasa cukup hanya dengan 5 waktu. Karena setiap solat yang khusyuk menjadi obat yang tak tergantikan. Dan sekali lagi kita kembali diingatkan. Bukan Allah yang butuh hati kita hadir dalam solat. Tapi kita yang sangat kehilangan arah jika hati terus jauh darinya. Maka setiap kali hati bisa hadir dalam sujud, itu adalah anugerah, bukan pencapaian. Dan setiap kali kita sholat dengan hati yang tenggelam dalam cinta, maka itulah momen di mana ruh kita benar-benar hidup. Bukan karena gerakannya, bukan karena bacaannya, tapi karena kesadarannya. Dan kesadaran itu
adalah cahaya yang membuat hidup kita berubah dari sekadar rutinitas menjadi perjalanan menuju Tuhan. Salat sebagai penjernih jiwa dari lumpur kehidupan. Dunia adalah tempat yang indah, tapi juga penuh jebakan. Ia menyilaukan, memikat, dan menawarkan kenikmatan semu yang sering membuat ruh terlena. Di antara hiruk-pikuk harta, kekuasaan, ambisi, dan cinta sesaat, jiwa manusia sering lupa arah. Setiap hari kita berjalan dalam keramaian, namun sesungguhnya kita juga sedang mengumpulkan debu di hati. Debu yang bernama ego, kesombongan, keluh kesah, cinta dunia, dan lalai. Lama-lama hati menjadi kusam, tak mampu lagi memantulkan cahaya ilahi. Disinilah salat hadir, bukan sebagai tugas semata, tapi sebagai pembersih ruhani yang sangat dalam. Ia adalah air wudhu bagi hati yang penuh debu. Bayangkan jika tidak ada salat dalam hidup kita. Maka berapa banyak luka, amarah, hasad, dan kesedihan yang akan terus menumpuk tanpa arah pelepasan? Berapa banyak keletihan batin yang tidak pernah sempat diurai karena kita tidak punya ruang untuk diam, untuk duduk menghadapnya dan mengalirkan air mata dalam sujud. Salat adalah oas di tengah padang pasir kehidupan. Ia adalah tempat membersihkan diri dari segala yang menyesakan. Maka bukan tanpa alasan Nabi bersabda, seandainya di depan rumah salah seorang dari kalian ada sungai yang mengalir, lalu ia mandi di situ 5 kali sehari, apakah masih tersisa kotoran pada tubuhnya? Demikian pula salat, ia membersihkan kotoran dosa dari dalam jiwa. Para sufi memandang dunia ini seperti pasar malam yang gemerlap namun penuh fatamorgana. Mereka tidak membencinya, tapi mereka sangat waspada. Sebab di balik kilau dunia ada racun yang bisa menggelapkan hati. Maka mereka jadikan salat sebagai pelindung. Bukan hanya melindungi dari maksiat, tapi juga dari kesombongan dan keterikatan terhadap dunia. Setiap sujud mereka adalah pernyataan bahwa dunia tidak memiliki mereka. Bahwa meskipun kaki mereka melangkah di bumi, tapi hati mereka menggantung di langit. Dan dengan itu, mereka membersihkan batin dari debu dunia, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Salat jika dilakukan dengan kesadaran, akan menjadi seperti cermin bening. Di dalamnya kita bisa melihat dengan jujur siapa diri kita sebenarnya. Kita lihat bagaimana khusyuk atau lalainya kita, bagaimana doa kita keluar dari hati atau hanya dari lidah. Kita melihat apakah selama ini kita hidup dengan penuh zikir atau hanya terjebak dalam kebisingan dunia. Maka salat bukan sekadar alat untuk menyembah, tapi juga sarana untuk mengenali diri. Dan hanya dengan mengenali diri secara jujur, seseorang bisa kembali menuju Tuhannya. Karena siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Para guru ruhani mengatakan bahwa salat bisa menjadi titik balik dari segala keburukan. Seorang pendosa yang benar-benar menyesal bisa memulai hidup barunya hanya dengan satu sujud yang tulus. Ia bisa bersih kembali, bukan karena sujud itu saja, tapi karena ruhnya membuka diri kepada cahaya yang selama ini ia tutupi. Dan karena itu, salat adalah terapi paling kuat bagi jiwa-jiwa yang lelah. Ia menyembuhkan luka yang tak terucapkan. Ia meluruhkan dendam, menyegarkan harapan, dan memberi ruang untuk bernafas di tengah himpitan dunia. Maka tak heran jika banyak orang yang kembali menemukan ketenangan hidup bukan di luar, tapi di atas sajadah yang basah oleh air mata. Namun ada satu rahasia besar, salat tidak akan membersihkan hati yang tidak berserah. Jika kita datang kepada Allah dengan kesombongan, dengan merasa cukup, atau hanya menggugurkan kewajiban, maka salat itu tidak akan menyentuh sisi terdalam jiwa kita. Ia akan berlalu seperti angin. Tapi jika kita datang dengan kehancuran, dengan kerendahan hati, dengan kesadaran bahwa hanya Allah lah tempat kembali, maka setiap gerakan salat menjadi alat pembersih ruhani yang dahsyat. Satu sujud saja bisa meluruhkan bertahun-tahun kesombongan. Satu ayat yang dibaca dengan tangisan bisa menghapus puluhan luka batin. Dan sekali lagi, semua ini bukan karena Allah butuh sujud kita. Ia tidak akan berkurang jika kita lalai, dan tidak akan bertambah jika kita taat. Tapi kitalah yang membutuhkan sujud itu. Kita yang sangat butuh dibersihkan dari racun dunia. Kita yang begitu rapuh di balik topeng kuat kita. Kita yang lelah namun tak tahu harus kemana. Dan salat dengan segala kesakralannya
adalah jawaban dari semua kelelahan itu. Maka beruntunglah mereka yang menjaga solatnya, bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa tanpa solat, ruh ini akan mati perlahan dalam gelapnya dunia yang memikat. Solat dan jalan pulang ruh yang tersesat. Ada banyak manusia yang hidup hari ini, tapi sesungguhnya tidak benar-benar hidup. Mereka berjalan, tertawa, bekerja, bercanda, namun batinnya kosong. Ada kekosongan sunyi yang tidak bisa diisi oleh apapun. Bukan harta, bukan cinta manusia, bukan juga popularitas. Jiwa mereka bagaikan pengembara yang kehilangan peta, tersesat di hutan gelap dunia, dan tidak tahu jalan kembali. Disinilah letak keajaiban solat. Ia bukan sekadar ibadah, tapi peta pulang bagi ruh yang telah lama berjalan jauh dari sumber cahaya. Solat adalah cahaya kecil yang menuntun kita kembali ke rumah sejati, ke dalam dekapan Tuhan. Para sufi berkata, solat adalah jalan pulang yang paling jujur. Mengapa? Karena tidak ada dalam solat yang bisa dipalsukan. Meskipun lidah melafalkan ayat-ayat suci, ruh kita tahu apakah bacaan itu keluar dari hati atau sekadar kebiasaan. Meskipun tubuh sujud dengan sempurna, ruh tahu apakah itu karena cinta atau hanya karena takut dosa. Maka solat menjadi ruang pertarungan yang sunyi antara kebenaran dan kemunafikan dalam diri. Dan justru disitulah keindahannya. Sebab dalam setiap rakaat kita diberi kesempatan untuk jujur, untuk menangis, untuk berkata dalam hati, "Ya Allah, aku lelah, izinkan aku pulang." Orang-orang yang kehilangan arah hidup sebenarnya bukan karena tidak tahu tujuan, tapi karena lupa siapa diri mereka. Lupa bahwa ruh mereka berasal dari Allah dan hanya akan tenang jika kembali kepadanya. Maka jangan heran jika seseorang yang telah lama meninggalkan solat, hidupnya terasa kacau, emosinya tak stabil, hatinya gelisah, dan pikirannya penuh kekacauan. Sebab ia sedang menjauh dari cahaya sumber dirinya sendiri. Tapi ketika ia mulai kembali ke sajadah, walau dengan air mata dan tubuh yang gemetar, ia seperti kembali menemukan dirinya sendiri. Solat menjadi momen pulang, bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada dirinya yang hakiki. Ada satu rahasia besar yang tidak diketahui, kecuali oleh hati yang lembut. Bahwa solat bukan hanya mengubah nasib kita di akhirat, tapi juga menata ulang hidup kita di dunia. Ia memberikan ketenangan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang kehilangan orientasi. Ketika ruh sudah kembali tenang, maka cara kita memandang dunia pun ikut berubah. Kita tidak lagi dikejar ambisi yang membutakan. Kita tidak mudah terhanyut oleh pujian. Kita tidak gampang hancur oleh cacian, karena kita tahu dunia hanyalah tempat singgah. Rumah kita yang sejati adalah Allah. Dan solat adalah pintu rumah itu yang selalu terbuka. Solat adalah bentuk paling nyata dari cinta Allah kepada hamba yang tersesat. Bayangkan meskipun kita telah berkali-kali lalai, Allah tetap memanggil kita 5 kali sehari. Dan bukan sekadar memanggil, tapi memberi kita jalan untuk kembali bersih. Dalam tiap rakaat, ada ayat yang memanggil kesadaran kita. Dalam tiap sujud, ada peluang untuk kembali menyatu. Maka jangan anggap remeh satu rakaat. Bisa jadi, satu solat yang khusyuk, yang kita kerjakan dengan air mata, lebih bernilai dari tahun-tahun ibadah yang kosong dari ruh. Karena Allah tidak melihat banyaknya gerakan, tapi kehadiran hati dalam tiap hembusan nafasnya. Pulang bukan soal waktu, tapi soal kesadaran. Kita bisa berpuluh tahun menjalani hidup ini, tapi jika tak pernah benar-benar hadir dalam solat, kita belum benar-benar pulang. Tapi bisa juga, satu momen dalam sujud yang paling dalam, menjadi titik balik seluruh hidup. Ketika ruh menjerit dalam keheningan, "Ya Rabb, aku ingin kembali." Maka saat itulah jalan pulang terbuka. Solat menjadi kendaraan yang mengantarkan ruh dari lembah kelalaian menuju puncak kedekatan. Tidak dengan suara keras, tidak dengan sorotan manusia, tapi dalam diam, dalam khusyuk, dalam tangis yang hanya Allah tahu maknanya. Dan sekali lagi, semua ini bukan karena Allah butuh kita untuk pulang, tapi karena hanya dengan pulang kepadanya, kita bisa benar-benar hidup, kita bisa benar-benar damai, kita bisa benar-benar utuh. Maka selama nafas masih diberi, selama waktu masih membolehkan kita untuk sujud, jangan sia-siakan.
Gunakan sholat bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban, tapi untuk pulang. Karena sejauh apapun kita pergi, sejauh apapun ruh ini tersesat, Allah selalu menunggu. Dan panggilan itu terdengar 5 kali sehari, menggetarkan langit dan bumi. Agar ruh kita sadar bahwa rumah kita adalah sajadah yang basah oleh air mata cinta.